Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, tentu dalam hidup kita ingin sekali menjadi orang yang berhasil dan sukses. Namun, kenapa juga mencoba berbagai macam usaha, tak pula mendapatkan keberhasilan? Prestasi tidak, nama baik tidak, masalah yang sering kali muncul. Apa penyebabnya? Nah, berdasarkan pengalaman saya, bahwa ternyata ada 3 elemen utama untuk kita yang sedang membangun bisnis berbasis jaringan manusia. Yang pertama, Anda memiliki produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika beberapa orang bisa sukses di dalam memasarkan produk itu, tetapi Anda tidak, maka kesalahannya bukan kepada produk. Dengan kata lain, semua orang di perusahaan Anda memiliki produk yang sama untuk ditawarkan kepada publik. Masalahnya mengapa Anda belum menggunakannya dengan optimal. Yang kedua, rencana kompensasi pemasaran. Jika beberapa orang bisa berhasil mengumpulkan banyak uang dari bonus, dari komisi, tetapi Anda tidak mendapatkan apa-apa, maka kesalahannya bukan kepada rencana marketing plan-nya. Tidak ada satupun rencana marketing plan yang didesain hanya untuk jenis kelamin tertentu, untuk pria saja, yang sebagian untuk wanita. Tidak ada satupun rencana untuk kelompok usia yang tertentu, hanya untuk orang tua, tidak untuk anak muda, atau dengan latar belakang pendidikan tertentu, atau untuk warna kulit tertentu. Marketing plan adalah sebuah konsep yang berlaku sama kepada semua orang. Jadi keberhasilannya tergantung dari apa? Yaitu yang ketiga. Yang ketiga adalah elemen yang paling penting, dan elemen itu adalah Anda. Anda benar-benar satu-satunya penentu utama. Setiap orang memiliki produk yang sama dan rencana kompensasi yang sama, tetapi Andalah yang akan menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan. Maka itu berarti sejak saat ini Anda perlu mengambil tanggung jawab penuh untuk bisnis Anda sendiri. Jika hari ini Anda menyadari peran besar Anda serta memutuskan untuk bersedia belajar lebih banyak, mau melatih lebih sering, bersedia untuk mengambil tanggung jawab keberhasilan atau kegagalan 100% di tangan Anda sendiri, serta Anda tidak pernah menyalahkan siapapun atau menyalahkan apapun karena Anda belum berhasil, maka saya percaya kesuksesan sudah menjadi hak Anda. Yang berikutnya adalah ada 3 tipe pelaku bisnis jaringan menurut Eric Ward. Yang pertama adalah para poser atau peniru. Kedua, tipe amatir dan tipe profesional. Tipe profesional adalah level yang paling disarankan karena saat Anda memutuskan untuk menjadi seorang profesional, segalanya akan berubah. Anda tidak lagi fokus pada hal-hal yang berbau keberuntungan, pemilihan waktu, penempatan posisi, dan termasuk metode jalan pintas. Mari kita bahas satu persatu. Tipe poser atau tipe peniru. Tipe poser atau tipe peniru memperlakukan profesi agen asuransi seperti halnya membeli tiket lotre. Mereka berharap untuk mendapatkan hasil yang besar dengan usaha yang sedikit mungkin. Pada umumnya, ketika pertama kali bergabung sebagai agen asuransi, maka Anda adalah seorang tipe peniru atau tipe poser. Anda mencontoh perilaku orang-orang yang sudah terlebih dahulu bergabung di dalam usaha ini. Namun, meskipun Anda masih baru bergabung dan Anda masih tipe poser atau tipe peniru, Anda tidak usah khawatir dengan level ini, karena hal ini adalah suatu hal yang wajar. Anda bisa berpindah level dalam waktu sekitar 90 hari untuk menjadi level yang kedua, yaitu level amatir. Meski Anda bisa berpindah level, tetapi di level inilah waktu yang paling kritis. Banyak dari mereka yang berhenti sebelum mendapatkan hasil dari bisnis ini. Mereka berhenti sebelum pertandingan yang sesungguhnya dimulai. Konyol kan? Wah, repot sampai butuh terong ya. Kebanyakan orang bergabung hanya mengharapkan sebuah keberuntungan, mendapatkan 1-3 nasabah untuk menutupi biaya awal, lalu mereka diam dan menanti datangnya uang yang berkelimpahan. Mereka menganggap kontrak keagenan bukan sebagai profesi, apalagi sebagai bisnis. Mereka menganggap kontrak keagenan hanyalah sebuah selingan. Peluang untuk mendapatkan hasil dari 3 kali lemparan bola
seperti saat Anda membeli tiket lotre atau membeli tiket permainan bola tangkas. Nah, lucunya ketika mereka gagal, mereka berkoar-koar dan menyalahkan cara kerja bisnis ini, mengkritik efektivitasnya dalam menghasilkan leverage income. Bahkan banyak pula yang berlagak sebagai konselor, sebagai penasehat keuangan, bahkan menjadi penasehat spiritual, bahwa bisnis berbasis jaringan adalah bisnis omong kosong. Padahal mereka yang sesungguhnya kosong dari pengalaman kesuksesan. Narik daplek ini namanya. Tangan mundek itu apa namanya? Seandainya mereka mau belajar bersabar, serta mau menjalaninya dengan baik dan benar, maka bisnis ini bisa menjadi sebuah peluang hebat untuk menolong ribuan orang agar mendapatkan income yang fantastis. Allianz akan membayarkan bonus dalam jumlah yang tidak terbatas kepada para agennya yang bisa berhasil menolong nasabah untuk bisa memiliki masa depan finansial yang aman. Seorang agen asuransi ibaratnya menolong orang buta agar mereka bisa melihat. Mendidik orang yang tidak mengerti akan pentingnya membagi pos-pos keuangan agar selamat sampai di tujuan akhir. Bahkan seorang agen yang memiliki level sebagai leader mampu membangun komunitas bisnis mereka untuk meraih income ratusan hingga miliaran rupiah secara bersama-sama. Hebat bukan? Yang kedua adalah tipe amatir. Level amatir berfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan keberuntungan dan keuntungan semata. Mereka berusaha bagaimana agar nasabah bisa membuatnya menjadi kaya. Jika mereka menjual, maka orientasinya hanyalah kepada closingan saja. Soal proses belajar itu tidaklah penting dan tidak mendesak. Kau ini cari siapa? Hal kedua yang sering dikhawatirkan atau dikeluhkan oleh para level amatiran ini adalah apakah saya mendapatkan hasil yang besar nggak di awal? Bisakah saya menjadi agen top dan terkenal di lingkup perusahaan ini? Berapa banyak pesaing yang sudah masuk dan menguasai serta mengincar market saya? Mereka tidak terlalu suka dengan adanya banyak pesaing. Akibatnya, mereka sedikit agak menekan dan memaksa karena mereka memiliki waktu yang terbatas. Itu dalam pikiran mereka. Hal ketiga dari seorang amatir adalah berfokus pada pentingnya posisi. Mereka percaya ada posisi baik dan ada posisi yang tidak baik. Jika memprospek orang, lebih baik bergabung lebih awal. Itu punya peluang yang lebih besar. Jika mereka mau merospek orang, lebih baik memilih prospek yang memiliki posisi baik sebagai kepala atau pimpinan atau pejabat tertinggi. Meskipun pemikiran ini tidak salah, tetapi menitik beratkan kepada hal-hal yang tidak terlalu esensial, ini bisa menimbulkan salah komunikasi. Mereka berpikir untuk merekrut wali kota, gubernur sebagai agen, atau bahkan sebagai nasabah. Mensponsori ketua himpunan ini dan itu, karena posisi yang tinggi pasti memiliki akses yang cukup terhadap banyak orang. Apakah salah? Tidak. Mereka mengabaikan edukasi dan menghindari atau mengabaikan pentingnya menjaga hubungan baik dalam jangka panjang. Yang penting pimpinannya oke, maka semua anak buahnya pasti akan ikut. Soal mereka mengerti apa yang sedang dibeli, seperti polis asuransi, tidak terlalu penting. Soal pasal pengecualian, isi kontrak perjanjian, esensi dari proteksi, cara mengurus klaim, itu nanti saja. Yang penting closing dulu, soal yang lain-lainnya belakangan. Meskipun dalam prakteknya mereka nggak sempat juga untuk mengedukasi. Karena apa? Sudah terburu untuk mencari prospek lainnya. Mereka akan memilih-milih orang dari tolok ukur yang subjektif. Jika merasa tidak memiliki upline yang tepat, maka saya akan mencarinya di tempat lain. Kalau perlu saya pindah grup atau pindah perusahaan, itu juga tidak ada masalah. Padahal sumber masalahnya adalah dari dirinya sendiri. Dan hal yang keempat adalah para amatir ini berfokus pada jalan pintas. Mereka selalu mencari sudut. Selama ada trik yang bisa digunakan, maka tidak perlu waktu yang lama dalam asuransi.
shh. Ojo kon reken, sabar ae, sabar ojo kon reken. Sing penting Selama ada trik yang bisa digunakan, Allianz memberikan kesempatan menjadi BP dengan omset 25 juta. Maka dia akan fokus untuk mencari 25 orang yang diasumsikan bisa membeli polis dengan premi 1 juta per bulan. Maka jadilah dia BP. Dia tidak perlu untuk menjelaskan apakah premi 1 juta itu cukup ataukah tidak, terlalu kecil atau terlalu besar. Manfaat proteksi itu benar-benar bisa memberikan proteksi aset buat orang lain atau enggak, itu nggak kepikir. Meski hasilnya cara itu bisa akurat, mereka ini kehilangan potensi yang sesungguhnya dari nasabah yang sedang dia layani atau agen yang sedang dia rekrut. Nah, bagaimana dengan level profesional? Dalam bisnis berbasis jaringan, ada 7 keahlian yang harus dikuasai oleh seorang profesional. Di antaranya adalah nomor 1, bagaimana menemukan prospek. Nomor 2, bagaimana mengundang prospek untuk bisa memahami peluang bisnis. Nomor 3, memperkenalkan produk atau peluang bisnis. Nomor 4, bagaimana menindaklanjuti prospek kita. Nomor 5, menolong prospek agar mereka bisa menjadi pelanggan atau nasabah yang loyal. Nomor 6, menolong para agen yang masih baru agar bisa memulai dengan benar. Dan yang ketujuh, bagaimana mempromosikan acara atau pertemuan. Nah, bagaimana detailnya? Saya akan mengundang Anda untuk ikut pada acara yang akan kami selenggarakan dan Anda hubungi orang yang mengirimkan video ini kepada Anda. Silakan Anda klik subscribe dan klik notifikasi lonceng agar Anda mendapatkan informasi vlog kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. pinter. Nare daplek kan ini. Kan iku mulane arek wis ta. Tanganmu ndek iku apa kan.